Be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan topik-topik terbaru dan menarik. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin berbicara mengenai definisi selingkuh secara spesifik. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru bersama Kang Kumis dan di channel Kang Kumis tentunya, yang selalu aktif membahas masalah kehidupan rumah tangga. Setidak-tidaknya perselingkuhan ini biasanya tentunya akan melibatkan 3 hal, yaitu yang pertama akan merahasiakan sesuatu dengan pasangan, ya. Kemudian timbulnya emosional terhadap lawan jenis yang bukan pasangan. Kemudian ketertarikan seksual yang bukan dengan pasangan ini. Lalu nggak ada salahnya mari kita pahami perselingkuhan dari definisi yang dianggap sepele hingga definisi umum yang dianggap masyarakat. Artinya orang kebanyakan menganggap bahwa ini loh sebetulnya selingkuh. Namun pada dasarnya banyak hal-hal kecil atau perselingkuhan yang belum mungkin diketahui secara utuh, padahal itu sudah termasuk atau tergolong dalam kategori selingkuh. Ini yang perlu kita pahami paling tidak untuk kehidupan atau diri kita sendiri, agar kita tidak terperosok dalam jurang perselingkuhan yang samar-samar. Artinya perselingkuhan yang tidak begitu jelas, namun itu sudah termasuk dalam lingkaran selingkuh atau tergolong dalam definisi selingkuh. Ini penting, ya. Yang pertama itu karena sekarang adalah ini sekarang jelas banyak atau sering terjadi dalam kehidupan kita, dan itu tidak pernah kita sadari atau kurang kita pahami. Contoh adalah merahasiakan kegiatan yang ada di media sosial Anda, atau mungkin merahasiakan tentang SMS, tentang chat, tentang segala macam, atau bahkan sampai merahasiakan saat kita menerima telepon. Ini sudah termasuk selingkuh, ya. Walaupun hal ini biasanya kurang dipahami, ya. Kurang dipahami oleh siapapun. Biasanya ketika ketahuan itu begitu ditanya, "Loh, saya kan cuman WA atau teman biasalah." Alasannya seperti itu. Padahal ini sudah termasuk selingkuh. Tapi kenapa saya katakan itu termasuk selingkuh? Karena di dalam hati kita tersimpan rasa kebohongan atau rasa bohong atau sifat bohong untuk pasangan kita. Jadi tanpa sadar kita sudah mengkhianati orang-orang yang betul-betul mencintai kita. Gitu. Kemudian memiliki perasaan lebih terhadap orang yang bukan pasangan kita. Ini walaupun mungkin pasangan kita tidak tahu. Ini yang berat. Kembali lagi, kita sudah mengkhianati pasangan, mengkhianati orang-orang yang betul-betul tulus mencintai kita. Telah mengkhianati, telah membohongi, telah bahkan mendolimi perasaan orang yang betul-betul mungkin selama ini sudah setia. Kita sudah tahu baik buruk pasangan kita. Kita sudah tahu sifat pasangan kita secara utuh. Cuman kadang karena ketidaktahuan dan ketidaksengajaan, kita sudah melakukan hal yang salah. Ini. Jadi saya tergugah untuk menyampaikan ini, ya. Paling enggak teman-teman kita tahu bahwa ini sudah sebetulnya termasuk selingkuh. Ini sudah termasuk selingkuh. Bahkan kalau kita kaji lebih dalam lagi, ada hal yang sangat kecil dan remeh tapi berbahaya besar. Ada, ya. Cuman kita akan memilih spesifikasi yang mudah dipahami saja. Kemudian yang mungkin tidak pernah kita sadari seumur hidup mungkin,
Yang berikutnya adalah kita menutupi kekurangan kita sendiri kepada pasangan kita. Ini. Apakah mungkin itu terjadi? Mungkin saja. Ya. Kekurangan kita mungkin dari sifat ya yang tanpa sadar kita justru kadang-kadang melebih-lebihkan diri kita di depan pasangan, padahal melebihkan diri kita hanya semata-mata untuk menutupi kekurangan kita. Ya, padahal dalam diri manusia itu ada dua hal, yaitu kekurangan dan kelebihan. Contoh, mohon maaf, walaupun misalnya kita punya kekurangan, asal kita terbuka dengan pasangan, kemudian pasangan tentunya di balik kekurangan juga memiliki kelebihan, apa salahnya? Kelebihan istri kita mampu menutupi kekurangan kita. Begitu pula di balik kekurangan kita tentunya ada kelebihan yang kita miliki mampu menutupi kekurangan pasangan kita. Di sini kan terjadi sinergi yang luar biasa sebetulnya kalau antara suami dan istri, antar pasangan selalu timbul keterbukaan, tidak ada lagi kecemburuan, ya, tidak ada lagi buruk sangka, tidak ada lagi praduga tak bersalah. Ketika itu terus dilakukan mau sampai kapan? Dan bagaimana kita membentuk keluarga harmonis adalah tentunya modal awal adalah rasa saling percaya. Tidak ada pengkhianatan di antara kita. Kemudian yang terakhir yang mungkin lebih spesifik lagi, inilah yang orang menganggapnya baru selingkuh, ya. Ketika seseorang melakukan selingkuh itu dianggap bahwa seseorang itu sudah melakukan kontak fisik dengan lawan jenis yang bukan haknya atau bukan pasangannya. Padahal di luar hal tersebut banyaklah hal-hal kecil yang terlihat remeh, terlihat sepele tapi sudah masuk dalam definisi. Ini yang tentunya mari kita pahami sama-sama. Jangan sampai kita salah melangkah dan menganggap remeh sesuatu yang berbahaya. Nah, teman-teman, itulah yang bisa kita pahami sama-sama untuk kali ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan apapun alasannya, saya yakin Anda semua sudah jauh lebih paham apa itu perselingkuhan dalam rumah tangga. Saya yakin Anda jauh lebih berpengalaman tentang hal tersebut. Tapi di sisi lain karena bentuk luasnya pengalaman Anda, banyaknya jam terbang Anda saya yakin bisa terhindar dari selingkuh karena Anda sudah memahami secara penuh definisi selingkuh yang harus Anda hindari. Dan itu Anda tentunya sudah tahu dari awal sebelum jauh Anda membentuk atau melangkah ke dalam kehidupan yang lebih jauh, yaitu kehidupan rumah tangga Anda tentunya yang sudah diikat dengan tali pernikahan. Nah, kuatnya kesetiaan, pondasi rasa kasih sayang mampu menunjukkan bahwa Anda adalah imam yang baik dan Anda tentunya punya makmum yang baik, yaitu Anda dan istri Anda selalu hidup seiring sejalan harmonis dalam kehidupan. Saya yakin Anda jauh lebih bisa daripada saya. Terima kasih.